Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان وأخوات في الله, para hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan dan memiliki waktu luang untuk kita dapat senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, yang keduanya menjadi bekal, modal bagi seorang hamba untuk dapat meniti jalan yang begitu panjang setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk meniti jalan-jalan tersebut. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sabar kerap kali dicitrakan dengan sebuah kekalahan. Kesabaran kerap kali dicitrakan tentang seseorang yang kalah. Maka kerap kali diucapkan, ya mengalahlah dengan bersabar. Tanpa disadari, kemudian sabar diidentikan, dicitrakan sebagai pihak yang kalah. Padahal justru sebaliknya, kesabaran adalah jalan-jalan kemenangan. Tidakkah kita menengok firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa, Bani Israel yang berhadapan dengan Fir'aun. Ketika Musa alaihi salam atau ketika Bani Israel makin terdesak dengan kekejaman dan otoriternya Fir'aun, memang dalam sejarah tidak tercatat kekejaman yang paling kejam kecuali yang dilakukan oleh Fir'aun. Ini dikenal raja yang paling kejam dan tercatat dalam sejarah. Ketika Bani Israel makin terdesak, makin tertekan dengan kejahatan dan kekejaman Fir'aun, mereka tidak lagi melihat jalan untuk menang, apalagi untuk konfrontasi. Maka tidak ada kemenangan apalagi untuk konfrontasi. Mereka berpikir dengan hadirnya Nabi Musa alaihi salam akan aman kondisi mereka. Makin terdesak hingga datang Nabi Musa dan mengatakan Nabi Musa, ista'inu
billahi wasbiru. Ya. Bahwa jika ingin menang melawan Fir'aun, itu dengan cara bersabar, Pak. Kata Musa, ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih wal aqibatu lil muttaqin. Maka melalui lisannya Nabi Musa, Allah berfirman, wahai Bani Israel, minta pertolonganlah kepada Allah dan bersabar. Jika ingin menang, maka bersabar. Kemenangan tidak akan membawa seseorang kepada kekalahan. Justru kesabaran akan membawa pada kemenangan. Ini sebuah teori, Pak, dalam Al-Quran yang bisa kita implementasikan dalam setiap keadaan. Kalau Al-Quran menyebutkan kisah tentang Bani Israel berhadapan dengan kekejaman Fir'aun, akan tetapi tidak terbatas pada keadaan itu. Ini maknanya luas. Jika kita ingin menang dalam semua keadaan, maka bersabarlah. Bukan justru kita melepas kontrol diri kita, justru dengan bersabar kemenangan akan datang. Dan terbukti apa yang terjadi setelah itu. Allah tenggelamkan bukan hanya Fir'aunnya, semua bala tentaranya sehingga tidak tersisa orang-orang jahat, Pak. Mungkin kalau yang tenggelam hanya Fir'aunnya saja, kemudian wakilnya enggak, mungkin kejahatan atas Bani Israel akan terus berjalan. Tapi ini enggak. Tenggelam semua Fir'aunnya, bala tentaranya, wakil-wakilnya, komandan lapangannya, semuanya. Sehingga betul-betul setelah zaman Nabi Musa, maka hilanglah kejahatan Fir'aun dan seluruh antek-anteknya. Begitulah bagaimana kesabaran membawa Bani Israel pada kemenangan. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Dalam semua aspek keadaan kehidupan kita, maka jika kita ingin menang, maka bersabarlah. Bersabar itu kan menahan diri, Pak, ya. Arti sabar itu menahan diri dari apa yang Allah haramkan. Bersabar dari apa yang Allah tetapkan, takdirkan. Itu namanya makna sabar. Jadi, kalau dia bersabar, sebatas fisik tidak membalas, tidak berbuat sesuatu, tapi hatinya tidak mampu dia tahan, itu bukan bersabar. Yang namanya bersabar, dia menahan diri semuanya, lisannya, hatinya, dan dia menerima ketetapan takdir dari Allah, itulah bersabar. Sehingga bersabar jauh dari kata berdiam diri, enggak, beda. Kalau berdiam diri cenderung dia berputus asa. Adapun menahan diri dari apa yang diharamkan, itu namanya bukan berdiam diri, itu bukan berpangku tangan. Enggak mudah, Pak, menahan diri dari apa yang haram, dari apa yang Allah haramkan, enggak mudah. Jadi sabar dengan berpangku tangan itu beda. Sabar dengan berdiam diri itu beda. Karena menahan diri dari perbuatan haram itu perkara yang besar, perkara yang berat, tidak ringan. Sebab kemenangan itu akan datang ketika kita menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan. Disitulah kemudian kemenangan akan datang. Dan jangan dipandang remeh dan ringan, menahan diri dari kemaksiatan berat, Pak. Itu upaya dan usaha seorang hamba yang paling berat. Menahan diri dari kemaksiatan dan dari perbuatan haram. Disitulah kemudian kemenangan akan datang. Itulah yang dikatakan Musa alaihi salam kepada Bani Israel ketika sudah terdesak, hampir berputus asa atas kejahatan dan kekejaman Fir'aun. Sehingga Musa mengatakan, minta tolonglah kepada Allah dan bersabar. Dan setelah itu kemenangan akan datang. Begitu pula hal ini tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang sekelompok sahabat kepada Nabi bertanya tentang apa yang akan terjadi nanti setelah beliau wafat. Sahabat bertanya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Nabi SAW bersabda, akan terjadi nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, para pemimpin yang mementingkan dirinya, kelompoknya, keluarganya, dia tidak peduli dengan kelaparan rakyatnya, nggak peduli dengan keamanan rakyatnya, nggak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Pokoknya dia mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya. Dan pemimpin semisal itu sudah sangat banyak, Pak. Sejarah mencatatnya sudah sangat banyak. Mulai dari pemimpin yang jauh dari kita, sampai pemimpin yang masih sangat dekat dengan kita masanya. Nabi mengatakan demikian, dan benarlah apa yang Nabi katakan. Akan bermunculan seperti itu. Entahkah dari kalangan raja, pemimpin negara, presiden, perdana menteri, semua sudah lengkap. Akan terjadi para pemimpin yang mementingkan dirinya, keluarganya, kroninya, kelompoknya, nggak peduli dengan rakyatnya. Dan perkara yang kalian ingkari, kata Nabi SAW. Ini cocok benar dengan kita, Pak. Cocok benar dengan kita. Seandainya kita hidup di zaman itu, kita pun akan bertanya, lantas bagaimana ya Rasulullah kalau kita ada di tengah kondisi itu? Mungkin itu pertanyaan yang akan keluar. Kalau kita hidup kala itu di hadapan Nabi, Nabi mengatakan demikian, itu pertanyaan pertama yang akan keluar dari lisan kita. Jika demikian ya Rasulullah, kita minta fatwa, apa langkah kita yang benar menurut agama jika kita berada di tengah situasi yang pemimpin itu mementingkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, kroninya semata? Kita akan tanya itu. Tapi nggak usah khawatir, sahabat mewakili pertanyaan kita. Sahabat menanyakan apa yang sedang kita tanyakan. Lantas apa langkah kita? Apakah mengangkat senjata? Apakah berdiam diri berpangku tangan? Semua pilihan. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lantas kemudian apa yang akan kami lakukan jika kami ada di zaman itu?" kata sahabat. Kata mereka, "Qulna ya Rasulullah, fama ta'muruna dzalik?" Apa yang engkau fatwakan, apa yang engkau wasiatkan, apa yang engkau perintahkan jika kami hidup di zaman seperti itu keadaannya? Sudah terwakili, Pak, pertanyaan kita. Ini yang terkadang banyak orang tidak sadari, ya, bahwa semua ada jawabannya dalam agama jika itu menyangkut urusan agama. Jika itu menyangkut urusan agama, maka semua ada jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa, bersabda, jika keadaan demikian, maka yang kalian lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, kata Nabi. Kalian fokus dengan kewajiban kalian atas pemimpin, yaitu taat dalam hal yang ma'ruf. Kalian tetap fokus sama kewajiban kalian, karena yang akan ditanya nanti oleh Allah adalah kewajiban apakah kalian kerjakan atau tidak. Kalian tidak akan ditanya kenapa pemimpin kalian zalim, tapi kalian akan ditanya tentang semua perkara yang wajib dikerjain enggak. Sedemikian prinsipnya perkara ini, Pak. Sebab nanti di akhirat pertanyaan yang akan diajukan semua tentang kewajiban kita dikerjain enggak, tentang itu. Allah enggak akan bertanya kenapa yang naik pemimpin kalian begitu, kenapa dia jahat, kenapa dia enggak peduli. Allah enggak akan tanyakan. Itu nanti pertanyaan itu akan ditujukan kepada pemimpin itu. Ini sebuah konsep berpikir, Pak, yang luar biasa.
Bahkan di dalam dunia kerja sekalipun, ya sudah, kita fokus dengan apa yang menjadi job desk-nya kita. Kita fokus dengan itu. Gak usah kita pedulikan apa yang menjadi, bukan urusan kita tuh. Apa yang menjadi urusan kita, itulah tanggung jawab kita. Ini konsep berpikir yang luar biasa, Pak. Jika setiap orang berpikir, dia fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya. Seorang suami dalam rumah tangga fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya. Seorang istri fokus dengan di dalam rumah tangga apa yang menjadi kewajibannya. Seorang anak juga fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang anak. Selesai urusan, Pak. Ini konsep agama yang bisa diimplementasikan dalam semua aspek kehidupan manusia, Pak. Pemimpin fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya, begitu pula rakyat fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya. Karena Allah akan bertanya kepada setiap manusia tentang kewajiban yang diwajibkan, apakah dikerjakan atau tidak. Selesai, Pak. Maka Nabi mengatakan, Nabi begitu cerdas, Pak. Visioner, tajam, melihat jauh ke depan. Bahwa konflik ini tidak sederhana. Berapa banyak negara hancur, itu gara-gara pertikaian antara pemimpin dan rakyatnya. Mengerikan. Sudah. Kekacauan luar biasa. Pertumpahan darah nggak bisa dihentikan. Ngeri kita lihatnya, Pak. Ya. Apa yang terjadi di Sudan, sudah kita sulit menyebutkannya, sudah. Sulit menggambarkannya, sudah. Ya. Maka Nabi katakan kepada sahabat kala itu, bukan hanya sahabat, ini sabda ditujukan kepada kita semua. Adapun sahabat, mungkin sebagian mereka tidak menemukan pemimpin yang tadi digambarkan oleh Nabi. Sebagian sahabat, Pak, ya sebagiannya juga mereka menemukan tuh Hajjaj bin Yusuf, zamannya dinasti Abbasiyah. Sebagian sahabat bertemu dengan pemimpin yang Nabi gambarkan. Tapi sebagian kecil, tapi mayoritas kita itu hidup di tengah keadaan itu. Sebetulnya, jika ditanya siapa yang paling berhak kalimat atau sabda Nabi ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita jawabannya. Maka Nabi mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi lakum alaikum. Kalian fokus dengan apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap pemimpin sudah digariskan dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Itu kewajiban yang sudah ditetapkan. Kewajiban yang sudah digariskan. Adapun hak-hak kalian yang tertahan, karena kerap kali konflik antara pemimpin dan rakyatnya itu dalam perkara hak yang tidak ditunaikan, Pak. Hak rakyat yang tidak ditunaikan ini menjadi faktor paling besar rusaknya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Ketika hak rakyat tidak dipenuhi oleh pemimpinnya. Maka karena Nabi melihat itu faktor paling besar menjadi pemicu pertumpahan darah, maka Nabi katakan pada sahabat, kalau urusan hak, mintanya sama Allah. Jangan berharap sama pemimpin kalian yang itu mementingkan dirinya, keluarganya, dan kroninya semata. Karena nggak mungkin. Maka Nabi bilang, jika berhadapan dengan pemimpin itu, jangan pernah menuntut hak kalian kepada mereka, karena nanti yang terjadi pertumpahan darah. Maka Nabi bilang, hak-hak kalian mintanya sama Allah, berdoa tiap hari mintanya sama Allah. Tentang kecukupan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, Pak. Ya, dengan minta kepada Allah, dapat pahala. Minta kepada manusia yang ada hina, dapat pahala enggak? Begitulah Nabi arahkan, Pak. Ya, kalau kita minta sama Allah, dapat pahala, kalau tidak diberi itu ujian, Pak. Ya. Tapi Allah simpankan tabungan dari doa-doanya itu. Allah pasti beri. Tapi Allah berikan yang terbaik, dan boleh jadi yang terbaik apa yang Allah simpan itu.
Adapun meminta kepada pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, keluarganya, dan kroninya, kita akan hina, tidak dapat pahala, dan kerap kali muncul pertumpahan darah karena sebab itu. Itu kerusakan yang ditimbulkan. Dan semua akan rugi, dan semua akan sengsara jika terjadi pertikaian. Begitulah konsepnya Nabi SAW ajarkan ketika kita hidup bernegara. Bukan berarti para pemimpin yang mementingkan dirinya, dia akan tenang-tenang saja, Pak. Habis mereka di akhirat nanti itu, Pak. Habis mereka, Pak. Mungkin mereka di dunia bisa merekayasa sehingga tidak diadili, tidak diselidiki, tidak dijebloskan penjara. Bisa aja di dunia dia lari, Pak. Tapi kan gak lama dia bisa lari. Berapa tahun dia bisa lari? 20 tahun? 30 tahun? Berapa lama dia bisa lari? Berapa lama dia bisa mengkondisikan para ternaknya dari para pejabat pemimpin? Seberapa lama dia bisa mengkondisikan para ternaknya, Pak? Nggak lama. Ya. Itu pun dalam keadaan tidak tenang tuh. 10-20 tahun ke depan, kalaulah dia masih hidup dan bisa mengkondisikan, itu pun hidupnya sudah tidak tenang. Apalagi nanti di akhirat, Pak. Udah, kita nggak usah khawatir, balasan terhadapnya jauh lebih besar, Pak. Balasan terhadapnya jauh lebih dahsyat. Balasan atasnya lebih menyakitkan tuh, dari apa yang kita rasakan sebagai rakyat. Memang hadis ini kalau kita lihat terkesan begitu berat, Pak. Ya. Bagaimana mungkin ada seorang pemimpin yang mementingkan dirinya bisa kok diturunkan, tapi nggak boleh diturunin. Tapi justru diminta bersabar. Tapi justru diminta untuk hak-hak rakyat, mintanya kepada Allah. Seolah nggak boleh menuntut pemimpin tersebut. Ini terkesan hadis ini berat, Pak. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini terkesan berat, tapi kita sebagai seorang mukmin, nggak boleh kita nggak mentaatinya. Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah Ta'ala berfirman, gak boleh seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan, telah membuat ketentuan, telah menetapkan hukumnya, maka bagi mereka mencari opsi lain. Gak boleh, Pak. Gak boleh sekali-kali mukmin dan mukminah mencari opsi lain setelah Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, membuat ketentuan. Gak boleh. Jadi jika ketetapan dan ketentuannya adalah itu, kita fokus dengan apa yang menjadi kewajiban kita atas pemimpin dan meminta hak kita kepada Allah bukan kepada pemimpin. Jika itu merupakan ketetapannya, maka nggak boleh cari opsi lain. Begitulah bunyi nas-nas yang ada. Nggak boleh mencari opsi lain. Ya. Nanti diragukan keimanan dan ketakwaannya. Ya. Allah dan Rasulnya sudah menentukan jalan, dia mencari jalan lain. Kan begitu, Pak. Jika seorang mencari opsi lain dari apa yang ditetapkan, seperti Allah sudah menentukan ini jalannya, tapi kita mencari jalan yang lain. Begitulah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir." Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, kata Nabi, bersabarlah. Ya. Dan bersabar bukan kalah. Bersabar itu jalan kemenangan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, hatta talqauni alal haud. Sabar sampai kalian berjumpa dengan saya di telaga saya di akhirat, kata Nabi. Itu batas kesabarannya tuh. Batas kesabaran menghadapi pemimpin yang zalim
kata Nabi, batasnya sampai ketemu beliau nanti, Pak, di telaganya di akhirat. Itu batas kesabarannya. Jika seseorang bertanya, sampai kapan kita bersabar? Nabi bilang, sampai berjumpa dengan beliau di akhirat. Itu jawabannya. Jadi sabar, dan itu kemenangan, Pak. Berjumpa dengan Nabi di akhirat, tanda orang itu konsisten dengan sunnahnya Nabi. Sebab peristiwa di telaga nanti, sebagaimana diangkat dalam kajian yang dibawakan Ustadz Nurdin, peristiwa yang terjadi di telaga nanti adalah di antaranya sebagian orang dihalangi untuk minum di telaganya Nabi karena dahulu dia menyelisihi Nabi. Salah satunya orang yang gemar melakukan bid'ah, Pak. Orang yang melakukan bid'ah. Di antara orang nanti yang dihalang-halangi nggak boleh masuk ke telaganya Nabi. Apalagi mengambil air minum darinya. Sehingga Nabi katakan jika konsisten, bersabar, mengikuti petunjuk beliau, nanti kita ketemuan. Nanti kita ketemuan di telaga. Adapun mereka yang mencari jalan lain, mencari opsi lain, dia tidak akan bisa mendekat telaganya Nabi. Nggak akan bisa mendekat telaganya Nabi. Karena dia mencari jalan lain selain dari jalannya Nabi. Mencari opsi lain selain dari pilihannya Nabi. Maka dihalang-halangi dia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah sebuah makna konsep kesabaran yang kerap kali dicitrakan dengan pihak yang kalah. Enggak, orang yang bersabar itu orang yang menang. Dan kemenangan itu akan datang dengan kesabaran. Kemenangan akan datang dengan kesabaran. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kajian kita dari bab wujub shaumi Ramadan. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan keutamaan yang terkait dengannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair faman kana min ahli salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah fahal yud'a ahadu min tilkal abwabi kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Haditsun muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah dengan sepasang kuda untuk jihad fisabilillah. Sebetulnya makna zaujain itu bukan terbatas pada kuda, tapi semua jenis harta yang berpasangan. Dia mensedekahkannya secara berpasangan. Apakah sapi untuk konsumsi pasukan jihad fisabilillah, apakah yang bersifat harta uang, sepasang-sepasang. Bersedekah kuda untuk kendaraan perangnya, kambing, sapi untuk konsumsinya, dan bersedekahnya dengan sepasang, dua-dua. Nudiya min abwabil jannah. Orang yang bersedekah dengan cara seperti ini, Pak, dia akan dipanggil nudiya min abwabil jannah, dipanggil oleh 8 pintu sorga, Pak. Dipanggil oleh 8 pintu sorga. Jadi bukan kita yang cari-cari surga, pintu sorga yang mencari-cari kita, Pak. Bukan kitanya yang mencari-cari di mana pintu sorga, tapi pintu sorganya yang memanggil-manggilnya. Rindu diketuk olehnya, rindu dimasuki olehnya. Begitu besarnya amalan ini, Pak. Begitu agungnya amalan ini.
Orang yang mensedekahkan di jalan Allah fi sabilillah, tadi yang disebutkan sepasang kambing, sapi, kuda, harta, dan yang lainnya, semua jenis harta, ya, dua-dua, maka dia akan dirindukan oleh pintu sorga, dipanggil oleh pintu sorga untuk dimasuki olehnya. Dan pintu itu berbicara, pintu sorga itu berbicara, mengatakan, ya abdallah hadza khair, wahai hamba Allah, inilah kebajikan. Inilah kebajikan, kata pintu sorga, berbicara. Keluar suara dari pintunya, memanggil-manggil, hadza khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babi salah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa surga punya banyak pintu. Tidak satu, disebutkan dalam hadis ada 8 pintu. Dan masing-masing pintu punya nama. Dan masing-masing pintu dimasuki oleh orang-orang yang mengamalkan namanya. Di surga ada pintu bernama pintu salat. Maka yang masuk surga lewat pintu itu adalah mereka yang selalu menjaga sholatnya, Pak. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia berusaha jaga. Orang yang konsisten menjaga sholat 5 waktunya, dimanapun dia berada, apapun situasinya. Sebab Pak, ada sebagian orang berani meninggalkan sholat ketika dia mendapatkan situasi yang agak sulit. Bukan sulit, agak sulit. Dia nggak sholat. Saya pernah naik kapal laut, nyebrang ke pulau Kalimantan. Di situ saya dapati banyak kaum muslimin nggak sholat. Alasannya apa? 3 hari perjalanan. Selama 3 hari dia nggak sholat. Ya, dia berpikir karena kondisinya sulit, maka gugur kewajiban sholat, maka dia akan ganti sholatnya ketika tiba. Iya, kalau kapal itu tiba. Lah kalau tenggelam ke dalam dasar laut. Dan itu banyak, Pak. Kaum muslimin yang dia lalai dengan sholat, bahkan pernah diadakan survei, Pak. Saya pernah sebutkan di forum ini, dari penduduk muslim Indonesia yang lebih dari 180 juta mungkin barangkali. Indonesia, Pak. Itu pernah disurvei, hanya 38,5% yang benar-benar sholat 5 waktu, Pak. Hanya 38,5%. Jadi lebih dari 60% mereka sholatnya bolong-bolong. Lebih dari 60%. Kita berharap negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berharap dari situasi itu ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan pemimpinnya adalah pemimpin yang adil. Kita mayoritas ninggalin sholat. Mayoritas melalaikan sholat, kemudian kita berharap muncul pemimpin sesuai dengan harapan pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Jika faktanya lebih dari 60% orang itu meninggalkan sholat, ya, jadi ya kita harus perbaiki dulu semua, Pak, ya. Secara konsisten, barulah kita punya harapan tuh. Harapannya ini itu, tapi yang kayak begini kondisinya harus diperbaiki dulu, Pak. Ya, dimulai dari majelis-majelis ilmu tentunya. Karena dari mana mereka mendapatkan ilmu jika tidak duduk di majelis ilmu? Ya. Jadi itulah yang ada. Kata Nabi SAW, di dalam surga ada pintu bernama, di surga memiliki pintu bernama pintu sholat. Dia akan memanggil orang-orang yang konsisten mengerjakan sholat 5 waktu setiap keadaan. Mau di pesawat, mau selama dia nyawa masih ada di dadanya, masih ada dalam dirinya, dia sholat, Pak. Dengan kemampuan dia, hanya bisa duduk ya duduk, hanya bisa berbaring ya berbaring. Banyak orang yang dirawat di rumah sakit bisa sholat sambil tiduran, dia nggak sholat, Pak.
mengira itu adalah uzur yang menggugurkan kewajibannya, dia bisa sholat sambil tiduran, dia bisa sholat sambil rebahan, dia boleh kok diwudukan oleh keluarganya kalau dia nggak boleh berwudu, atau jika dia nggak boleh kena air, dia boleh kok tayamum. Sedemikian diatur kemudahan. Tapi banyak orang yang di rumah sakit milih nggak sholat, padahal situasinya antara hidup dan mati, Pak. Orang sakit kan gitu. Orang sakit itu antara sehat dan mati sudah. Ada orang sakit kemudian sehat, ada orang sakit kemudian berakhir mati. Justru memilih tidak sholat, ini aneh. Justru dia memilih untuk tidak sholat. Maka ini perkara yang harus diperhatikan. Kemudian, wa man kana min ahlil jihad, du'iya min babil jihad. Apabila mereka orang-orang yang ahlul jihad fisabilillah, maka dia akan dipanggil-panggil oleh pintu sorga, namanya pintu jihad. Orang ini gemar berjihad, Pak. Tentu ketika situasi memang menuntut jihad. Jangan juga disalah artikan di negeri yang damai, mayoritas kaum muslimin, dia menegakkan jihad. Jihad sama siapa, Pak? Jihad melawan siapa? Dia berada di negeri muslim, di mana syariat Islam dijaga, dibolehkan, difasilitasi, kemudian dia menegakkan jihad. Jihad lawan siapa? Jihad lawan kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang ya tindak terorisme, Pak, ya. Ada seorang teroris dahulu mantan yang kemudian dia bertaubat, Pak. Ya. Namanya Ali Imron, Pak, yang dulu bom Bali itu. Dia memberikan kesaksian ya tentang kekeliruan dirinya, yang kemudian bertanya-tanya dalam dirinya, bagaimana mungkin dahulu dia berpikir menegakkan jihad di negeri mayoritas kaum muslimin, damai, tidak ada peperangan. Ya kesalahan pemimpin ada, tapi belum cukup kemudian ditegakkan jihad. Menyesalnya setengah mati dia, Pak, ketika dia teringat mengebom ya kedutaan Amerika yang meninggal security muslim. Dilaporkan ke atasannya, ini gimana? Kita melakukan aksi terorisme, tapi justru yang mati security muslim lagi. Sampai mereka mencari cara bagaimana bayar diatnya, Pak. Nah kan itu jiwa, dibayarkan diatnya. Ya. Sampai dia telepon ke pusatnya, ke Afghanistan, dikeluarkan diatnya 60 ekor unta. Diatnya, Pak, 60 ekor unta. Waktu itu 60 ekor unta itu berapa? Lupa saya. Cuma begitu dikeluarkan diatnya, bingung, ini mau dibayarkan ke siapa? Kalau dibayarkan ke keluarganya, terbongkar semua kita. Oh ternyata kita pelakunya. Bingung, Pak. Kacau sudah. Akhirnya apa? Makin gak jelas syariat mereka. Cara beragama mereka makin gak jelas. Akhirnya itu diat yang semestinya diberikan kepada keluarga korban yang meninggal dunia, itu aturannya karena salah bunuh. Karena yang mati salah, bukan target. Malah orang kedutaannya nggak ada yang meninggal, malah security muslimnya yang meninggal. Maka dicari cara gimana ini akhirnya berantakan semua. Itu diat entah kemana nggak tahu nasibnya, Pak. Dibagi kemana nggak tahu, nggak jelas. Barulah dia menyadari nggak mungkin. Ini agama yang salah menurut dia. Ini syariat yang salah. Ya, seharusnya diberikan kepada keluarga korban, itu nggak jelas karena takut nanti ketahuan kalau dikasih maka pelakunya terbongkar. Jadi kacau, Pak, mereka sebetulnya. Dan maka menyadari kekacauan itu rusak agama ini kalau difahami begitu. Jadi jihad ya tentu di negeri yang memang sedang berkecamuk, Pak. Ya, sedang berkecamuk. Ya, musuh menyerang negeri kaum muslimin, ya itulah jihad. Ya. Dan kemudian pemimpinnya ya memobilisasi rakyatnya untuk berjihad menghadapi pemimpin, itu namanya jihad. Seperti yang dahulu di era kemerdekaan, yang dahulu terjadi di era kemerdekaan, ya pemimpinnya menggerakkan rakyat melawan bersama-sama, itu yang namanya jihad. Maka barang siapa yang gemar berjihad, suka, senang, selalu terlibat, maka dipanggil-panggil dengan pintu jihad. Di sorga bernama babul jihad.
Kemudian wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayyan. Kalau dia orang-orang yang ahli puasa, ya, jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah berusaha dia kerjakan tuh, maka dia dipanggil-panggil dari pintu yang namanya ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, ada orang yang ya tadi ada yang memang dia fokus di amalan jihad, ada yang fokus di amalan sholat, ada yang fokus di amalan puasa, dipanggil pintu ar-rayyan, ada yang fokus dengan amalan sedekah, maka pintu sorga memanggil-manggilnya pintu bernama pintu sedekah. Sorga ada namanya, ada pintu namanya pintu sedekah. Maka pintu itu yang akan memanggil-manggil namanya. Ya. Qala Abu Bakr radhiyallahu an, mendengar hadis itu Abu Bakar bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah ya Rasulullah. Kalau seseorang hanya dipanggil oleh satu pintu saja karena fokusnya dia dengan satu amalan tertentu saja, tentu itu sangat mudah ya Rasulullah. Wah, ini standarnya Abu Bakar nih Pak. Dipanggil dari satu pintu saja itu masih mudah ya Rasulullah. Oh, kita dipanggil satu aja udah seneng tuh Pak. Kita dipanggil-panggil oleh satu pintu sorga aja, oh prestasi itu dah itu. Abu Bakar belum Pak, dia punya standar beda. Ini menunjukkan standarnya Abu Bakar, oh tinggi sekali. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau dipanggil dari satu pintu saja, gampang ya Rasulullah. Kira-kira ada nggak orang yang dipanggil oleh ke-8 pintu sorga? Standarnya Abu Bakar Pak, dipanggil oleh 8 pintu sorga. Kalau kita cukup satu udah, alhamdulillah Pak ya. Target kita sudah itu, satu aja. Kalau 8 ini kayaknya terlalu, ya berharap boleh Pak. Maka tidak salah, ada peribahasa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Boleh Pak. Ya. Dan itu dianjurkan tuh. Ya kalau kita minta surga, kata Nabi, ya mintalah surga Jannatul Firdaus. Meskipun kalau kita kembali berkaca diri, waduh kayaknya nggak pantas juga ya, masuk Jannatul Firdaus nih. Kalau kita berkaca diri nggak pantas Pak. Tapi kita diminta begitu, mintanya Jannatul Firdaus. Ya. Kalau meleset, ya satu lantai di bawahnya lumayan kan, masih bagus daripada jatuh ke bawah. Tuh. Ya. Satu level di bawah Firdaus luar biasa. Itu sorganya para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Pak. Ya. Itu sorganya mereka tuh. Levelnya di situ. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Ya. Ya mudah-mudahan kita menjadi salah satu darinya Pak ya. Dari soleh lah. Ya. Kita minimal berada bersama orang-orang soleh. Gitu kan. Ya. Maka Abu Bakar punya standar beda. Dia bilang, kalau cuman satu, gampang ya Rasulullah. Memang terbukti semua Pak. Di dalam diri Abu Bakar ada semua. Dikatakan orang yang rajin sedekah, Abu Bakar orangnya Pak. Dia adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul Pak. Setelah para nabi dan rasul Pak. Dia orang paling mulia di antara para pengikut nabi dan rasul, Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya Pak. Bukan hanya Nabi Muhammad saja. Dia orang terbaik setelah para nabi dan rasul. Nggak mungkin dong lebih baik dari Nabi. Tapi bukan hanya orang terbaik pengikutnya Nabi, enggak, seluruhnya secara paralel Pak. Secara paralel. Ya. Dan semua simbol kebaikan ada di dirinya Abu Bakar. Maka wajarlah kalau dia bilang, ya bagaimana, ada nggak yang dipanggil oleh 8 pintunya? Oh standarnya tinggi seperti itu. Dikatakan rajin sedekah, oh dia juaranya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, suatu hari ketika kami membawa harta-harta kami, aku pikir Abu Bakar kali ini bisa aku kalahkan dengan aku membawa 50% hartaku. Ternyata Abu Bakar membawa 100% hartanya. Itulah Abu Bakar. Dan dia orang yang paling berilmu, Pak.
Di antara para sahabat, ketika sahabat tidak tahu tentang sebuah hukum, ketika Abu Bakar menjabat khalifah, orang-orang Arab pada murtad. Ya. Ada yang tidak mau bayar zakat. Satu-satunya orang yang punya pendapat perangi mereka cuma Abu Bakar. Padahal yang lain berpikir, emang boleh diperangin? Kan mereka muslim. Cuma nggak mau bayar zakat doang, sholat masih kok. Puasa masih, haji masih, cuman nggak mau bayar zakat doang. Tapi Abu Bakar punya pendapat perangi mereka karena memisahkan antara zakat dan sholat. Barulah sahabat menyadari benar pendapatnya Abu Bakar. Orang yang paling berilmu, orang yang paling pemaaf Abu Bakar, Pak. Jadi terkumpul semua dalam dirinya. Maka wajarlah dia jika menetapkan standar dipanggil-panggil oleh 8 pintu sorga. Suatu ketika Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan tergopoh-gopoh, Pak. Kemudian Nabi, kata Abu Darda, kemudian Nabi mengatakan, ada sesuatu dengan saudaramu, kata Nabi. Ada masalah tuh Abu Bakar. Maka Abu Bakar bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, saya baru saja bertengkar dengan Umar bin Khattab. Saya tahu saya yang salah, kemudian saya minta maaf. Tapi Umar nggak maafin kala itu. Gimana ya Rasulullah? Maka Umar pun menyesal, tidak memaafkannya. Dia berusaha mencari Abu Bakar ke rumahnya, tidak ada. Kata keluarganya, nggak ada. Dia berusaha mencari di tempat yang biasa Abu Bakar ada, nggak ada. Maka dia menemui Rasulullah, ternyata di samping Nabi sudah ada Abu Bakar. Tapi waktu itu wajah Nabi sudah terlanjur merah, Pak ya. Sampai Abu Bakar merasa menyesal, ketakutan. Begitu Umar datang menghadap Nabi, Umar sudah menyadari bahwa Nabi marah besar terhadap dirinya atas apa yang dilakukan kepada Abu Bakar. Disitulah kemudian nada suara Nabi meninggi. Dan Nabi mengatakan, dahulu ketika saya datang semua orang mendustakan aku, dialah satu-satunya yang membenarkan aku, kata Nabi SAW. Dan itu Nabi ulang-ulang di hadapan Umar, Pak, seolah Nabi benar-benar marah itu. Nabi benar-benar naik pitam dengan sikapnya Umar. Ada saudaranya minta maaf, ini nggak dimaafin. Abu Bakar sampai berlutut di hadapan Nabi memohon, sudah maafkan Umar. Lihat, Pak. Padahal yang dimarahin Umar, yang meminta maaf Abu Bakar kepada Nabi. Maafkan Umar, kesian. Sampai Nabi mengulang-ulang ucapannya, dulu saya didustakan orang ini, satu-satunya yang membenarkan saya, membela dengan jiwa dan hartanya. Enggak boleh ada yang menyakiti Abu Bakar, kata Nabi. Ya. Tapi Umar sudah memaafkan Umar, Pak. Jadi terkumpul semua dalam dirinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ahli sedekah, ahli pemaaf, ya apalagi sholat, jihad, semua, Pak. Maka Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil oleh ke-8 pintunya? Kata Nabi, ada, dan saya berharap engkaulah orangnya. Harap ini bukan maksudnya ya kemungkinan iya atau tidak, bukan, Pak. Ini harapan Nabi, ini doanya Nabi. Dan saya berharap, maksudnya bukan iya, bukan tidak. Maksudnya bukan itu. Beda kalau kita berharap, Pak ya. Saya berharap ini sukses. Iya, bisa sukses, bisa enggak. Itu kalau kita berharap. Boleh punya harapan. Tapi kalau Nabi yang berharap, saya berharap engkaulah orang itu. Itu pasti sudah. Karena harapan Nabi. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan dari sahabat Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, orang terbaik setelah para nabi dan rasul paralel, Pak. Semua. Ya, dia yang terbaik dari pengikut para nabi dan rasul. Kata Nabi SAW, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, maka dialah yang paling kuat. Maka dia yang paling berat imannya.
Keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis yang kedua sebagai penutup, al jannatu baban yuqalu lahu ar-rayyan, bahwa surga punya pintu namanya pintu ar-rayyan. Masing-masing pintu diberi nama. Seperti Masjidil Haram Pak ya, ada babus salam. Ya, macam-macam pintunya, nama-namanya. Ya, dengan nama-nama Allah. Karena memang pintunya banyak, ya. Dan ya ada 8 pintu, ya, yang 4 pintu para ulama bersepakat namanya tadi, ada pintu jihad, pintu sholat, ada pintu ar-rayyan, kemudian ada pintu sedekah. Nah, sisanya para ulama berselisih pendapat. Ada babul walid, pintu kedua orang tua. Ya, disebut dalam hadis ada sorga, pintu di sorga namanya pintu kedua orang tua. Ya. Itu bagi mereka yang birrul walidain kepada kedua orang tuanya, namanya babul walid. Pintu bapak ibu untuk anak yang memang birrul walidain, baik semasa hidup mereka berdua dan setelah mereka wafat. Ya, di masa hidup mereka berdua ya birrul walidain, berbuat baik kepada mereka. Setelah wafat ya dia selalu mendoakannya. Ya, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Menjadi anak yang soleh karena setiap kebaikannya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap kebaikan, setiap perbuatan soleh yang dilakukan oleh anaknya, maka orang tua mendapatkan pahala kesolehannya. Dan itu terus mengalir. Ya, bagaimana tidak orang tua begitu susah payah mendidik anaknya. Maka merekalah orang yang paling berhak mendapatkan pahala jariah itu kedua orang tua, Pak. Orang yang paling berhak mendapatkan pahala jariah atas lelah letihnya mendidik anak, atas capeknya, keringat, air mata mendidik anaknya sehingga menjadi soleh, maka merekalah orang yang paling berhak mengalir kebaikan-kebaikan anaknya. Ketika anaknya melakukan kebajikan, sholat 5 waktu, puasa dan lain sebagainya, orang tua kecipratan kebaikannya. Ya, karena itu adalah jerih payahnya. Dahulu mereka bersusah payah mendidik anaknya, sekarang Allah ganjar dengan pahala dari kebaikan dan kesolehan anak-anaknya. Nah, maka di sorga ada namanya pintu babul walid, pintu kedua orang tua. Ada juga namanya babul zikr, pintu zikir. Ada babul ilmi, pintu ilmu. Di situ para ulama khilaf, tapi ada nas hadis-hadis yang berbicara tentang nama-nama pintu tersebut. Jadi total adalah 8. Kata Nabi SAW di dalam sorga, sesungguhnya sorga memiliki sebuah pintu namanya pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan memasuki pintu tersebut orang-orang yang dahulu berpuasa. Baik yang wajib maupun puasa yang sunnah. Orang-orang yang konsisten menjalankan puasa wajibnya tok akan masuk lewat pintu itu. Yang konsisten dengan puasa wajibnya tok ini Pak, Ramadannya, tapi sungguh-sungguh dia ngerjainnya, akan masuk dari pintu itu. Apalagi mereka yang juga rajin puasa sunnahnya. Lebih dekat, lebih besar peluangnya ya, untuk masuk lewat pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka enggak ada orang yang masuk ke pintu itu selain daripada ahlus siyam. Ya, yang ahlus siyam enggak ada. Tapi kalau seandainya dia tipikal orang yang rajin sedekah, rajin puasa, ya, dia bebas mau masuk pintu mana saja. Ya, baginya enggak khusus pintu ar-rayyan. Karena ada sebagian manusia, Pak, dia mampu hanya bisa fokus atau menjadikan satu amalan adalah amalan andalannya. Bukan berarti dia fokus dengan pintu siam puasa, dia kagak sholat, ya nggak ada gunanya. Misalkan dia fokus dengan ibadah sholat tapi nggak pernah puasa Ramadan, ya bisa kafir, Pak. Maksudnya adalah ada orang yang dia hanya bisa fokus dengan satu amalan yang dia andalkan. Misalkan dia mengandalkan amalan sholatnya, dia jaga fokus betul, ya tetap puasa dikerjain. Sedekah dikit-dikit juga dilakukan. Ada sebagian orang yang memang dia jadikan sedekah itu andalannya.
Dia termasuk orang yang sholat, orang yang puasa, tapi karena dia punya kemampuan, maka dia fokus kepada sedekah. Sholat yang wajib-wajib dia kerjain, mungkin yang sunnah enggak, tapi yang wajib dia kerjain. Puasa-puasa yang wajib doang dia kerjain, mungkin yang sunnah enggak, tapi kalau udah bicara sedekah, oh luar biasa, royal dia. Itu namanya amalan andalan, Pak ya. Boleh, Pak. Setiap orang memiliki amalan yang dia andalkan, itu boleh. Jadi dia optimal di situ. Karena memang kemampuannya di situ. Ya. Itulah yang dikatakan akan dipanggil satu pintu sorga. Nah, kalau dia bisa menjalankan semuanya dia andalkan, dia bebas akan masuk sorga dari pintu yang mana saja dia inginkan. Dan sebetulnya banyak lagi sebab-sebab amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam pintu sorga dari mana yang dia inginkan. Salah satunya peluang bagi kaum perempuan, Pak. Nabi menyebutkan secara khusus tuh tentang perempuan. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa ata'at ba'laha wa shamat syahraha, wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha tadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at." Secara khusus spesifik Nabi berbicara tentang perempuan. Peluang mereka masuk ke dalam pintu-pintu sorga dari yang mana mereka inginkan. Kata Nabi, apabila seorang perempuan dia menjaga sholat 5 waktunya. Memang tantangan, Pak. Sholat 5 waktu bagi seorang perempuan tantangan tersendiri. Ya karena datang bulan, ya dia nggak sholat. Kadang bablas, udah selesai haidnya nggak sholat-sholat, keenakan. Itu tantangan perempuan, Pak. Apalagi tidak wajib mereka berjamaah di masjid. Tantangan, ngulur-ngulur waktu sholat. Ya kadang kita pulang ke rumah, oh belum sholat subuh, udah jam berapa ini? Ya karena kebiasaan kemarin, ya lagi datang bulan 8 hari, kebiasaan nggak sholat, ketarik-tarik sampai dia sudah waktu bersih, belum juga sholat. Tantangan buat perempuan. Maka kata Nabi SAW, "Idza sholat khamsaha," menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa wajibnya, kemudian dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan yang terakhir dia patuh dengan suaminya, maka masuk sorga dari pintu mana yang dia inginkan. Perempuan patuh dengan suami. Ya. Dan bagi kaum perempuan, Pak ya, patuh dengan suami itu nggak lama, Pak, nggak seumur hidup. Sejak nikah saja sampai suami meninggal, berapa tahun sih? Berapa tahun, Pak, pernikahan seseorang rata-rata? 50 tahun. Rasa-rasanya ya ada, tapi nggak banyak. Ya, 60 tahun, 30 tahun. Paling dia bersama dengan suaminya 30 tahun, 50 tahun. Setelah itu suaminya meninggal, nggak ada lagi kewajiban taat, Pak. Dan dia sudah mendapatkan jaminan masuk sorga dari pintu yang mana saja dia inginkan tuh. Jadi seandainya perempuan menyadari kenapa dia untuk tidak taat kepada suaminya, padahal nggak selamanya. Dan taat kepada suami menyebabkan dia masuk pintu sorga dari manapun yang dia inginkan. Ya. Cuma sebentar kok taat kepada suami, suami meninggal, nggak ada lagi taat olehnya, nggak ada lagi, bebas dia. Ya, dan sudah tercatat di sisi Allah pahala taat kepada suami, nggak hilang. Ya, jadi bagi kaum perempuan, Nabi menyebutkan secara khusus ada cara mereka masuk ke dalam sorga juga melalui pintu-pintu yang mereka inginkan dengan cara itu. Kemudian kata Nabi, apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk pintu Ar-Rayyan, semuanya sudah masuk kemudian ditutup. Ya, tidak ada lagi yang masuk dari pintu tersebut. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, jika tidak ada, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.